Hari Santri Nasional atau HSN di Kota Kediri berlangsung hikmat. Kegiatan itu dibalut dalam bentuk upacara di Pondok Pesantren Al-Amin. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bertindak sebagai inspektur upacara. Ini adalah momen bagi kita semua untuk mengenang perjuangan para ulama, di mana dulu pencetus resolusi jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari bisa kita teladani semangatnya. Dari santri pun kita bisa belajar persatuan dan keimanan yang bisa kita jadikan inspirasi. Wali kota termuda ini mengungkapkan santri memiliki tantangan yang sama. Tantangan santri tidak lagi terbatas pada angkat senjata, tetapi bagaimana menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan menjaga akhlak di tengah derasnya arus informasi. Santri kini tidak cukup hanya menghafal kitab, tetapi juga harus mampu menulis peradaban. Santri harus cakap berdigital, terampil berwirausaha, dan berani tampil di ruang publik dengan karakter luhur pesantren. Dalam konteks pembangunan kota ada tantangan yang harus dihadapi, seperti transformasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, benteng moral kota, dan pelestarian lingkungan. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh santri, di mana santri juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk bisa memberikan solusi terhadap tantangan yang ada. Kita juga harus mampu menghadapi tantangan di semua bidang. Sesuai dengan tema Hari Santri Nasional tahun ini, yakni Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia. Tema ini mengandung dua makna penting. Pertama, tugas santri tidak berhenti setelah bangsa ini merdeka. Santri punya tanggung jawab untuk menjaga agar kemerdekaan ini tetap bermakna. Kedua, panggilan bagi santri untuk naik kelas dari lembaga yang menjadi tradisi kini menjadi pusat peradaban. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara. Lapor Upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025. Siap, dimulai. Laksanakan.
Ditirukan peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka jajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan berjuang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka. Satu, daulat adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, damaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri. Ikrar Santri Indonesia. Mohon ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. Satu, sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua, sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap jiwa raga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia,
persatuan dan kesatuan nasional serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Pembacaan resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi jihad. Rapat besar wakil-wakil daerah, konsul-konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya. Mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa dalam semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agama untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapatkan perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945.
Amanat Inspektur Upacara. Kita punya kesamaan untuk menjaga persatuan. Kita punya kewajiban yang sama untuk menjaga nilai kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan, di mana nilai-nilai ini fondasi dasar. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya muliakan, para kiai dan pengasuh pondok pesantren, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Kediri, yang saya hormati jajaran Forkopimda Plus Kota Kediri, PJ Sekda Kota Kediri, segenap asisten, staf ahli, dan kepala OPD, beserta yang saya hormati Ketua FKUP, FKDT, FKPI, dan seluruh peserta upacara pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada pagi yang penuh berkah ini kita dapat bersama-sama melaksanakan upacara Hari Santri Nasional tahun 2025 dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengenang perjuangan para ulama serta santri terdahulu. Bapak Ibu sekalian, jadi Hari Santri ini merupakan momen yang tepat bagi kita semua untuk mengenang perjuangan para ulama kita, para santri yang telah merebut dan juga mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari Santri ini didasari dengan adanya resolusi jihad yang tadi sudah dibacakan oleh Ustaz, di mana ini dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Dan hari ini kita merayakan satu dekade Hari Santri Nasional, di mana tahun ini Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan tema Hari Santri, yaitu Kawal Indonesia Merdeka, Pesantren Menuju Peradaban Dunia. Tentunya tema ini mengandung makna penting. Yang pertama, Kawal Indonesia Merdeka menekankan bahwa tugas santri tidak berhenti setelah bangsa ini merdeka. Santri punya tanggung jawab untuk menjaga agar kemerdekaan ini tetap bermakna. Merdeka dalam berpikir, merdeka dari kebodohan, dan merdeka dari kemiskinan. Merdeka bukan hanya dari penjajahan fisik, tetapi juga dari segala bentuk ketertinggalan zaman. Kedua, pesantren menuju peradaban dunia. Ini adalah panggilan bagi pesantren untuk naik kelas dari lembaga yang menjaga tradisi ini menjadi pusat peradaban. Dunia hari ini haus akan nilai-nilai kemanusiaan serta spiritualitas, dan pesantren memiliki semua itu, yaitu akhlak, ilmu, serta keteladanan. Maka sudah seharusnya pesantren menjadi obor peradaban dunia yang damai, toleran, dan berkemajuan. Hadirin yang saya hormati, Kota Kediri ini dikenal sebagai kota santri. Kehadiran pondok-pondok pesantren besar di kota ini seperti Lirboyo, Al-Amin, dan lain sebagainya telah menjadi pilar utama peradaban kita. Selaras dengan tema tahun ini, tentunya tantangan santri tidak lagi terbatas pada angkat senjata, melainkan bagaimana kita bisa menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta menjaga akhlak di tengah derasnya arus informasi. Santri hari ini tidak cukup hanya menghafal kitab, tetapi juga harus mampu menulis peradaban. Santri juga harus cakap berdigital, terampil berwirausaha, dan berani tampil di ruang publik dengan karakter luhur pesantren. Dalam konteks pembangunan kota, kita menghadapi tantangan yang pertama adalah transformasi ekonomi. Perekonomian Kediri sangat didominasi oleh industri pengolahan, dan kita perlu santri yang tidak hanya menguasai ilmu agama, melainkan juga memiliki keahlian berdaya saing untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Santri harus menjadi sociopreneur yang berakhlak, menggerakkan ekonomi kerakyatan, dan menciptakan lapangan kerja. Tantangan selanjutnya adalah peningkatan kualitas SDM.
Kita butuh santri yang menguasai teknologi, sains, dan literasi digital agar cita-cita kita menjadikan kota Kediri sebagai smart city dan kota yang berkelanjutan dapat terwujud. Ilmu agama dan ilmu umum harus berjalan beriringan. Kemudian tantangan selanjutnya adalah benteng moral kota. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan moral, santri adalah penjaga nilai dan akhlak yang memastikan pembangunan fisik kota ini berjalan seiring dengan pembangunan mental spiritual yang kokoh. Kemudian pelestarian lingkungan alam di tengah isu krisis iklim dan pembangunan wilayah urban, masalah lingkungan ini selalu menjadi tantangan yang tidak terpisahkan. Untuk itu bersama santri kita turut menjaga lingkungan agar lebih lestari dengan menanam pohon. Mudah-mudahan ini akan menjadi semangat baru bagi seluruh pondok pesantren yang ada di Kota Kediri untuk menjadikan lingkungan pondok lebih hijau, sehat, serta berkelanjutan. Kepada seluruh santri, saya berpesan jangan pernah ragu untuk keluar dari gerbang-gerbang menuju ruang publik. Bawalah nilai-nilai tawasud, tasamuh, dan ukhuwah. Jadikan Kota Kediri sebagai contoh di mana kemajuan infrastruktur modern berpadu harmonis dengan kekuatan spiritual yang dibangun di atas tradisi pesantren. Akhir kata, di momentum Hari Santri Nasional ini, marilah kita teguhkan komitmen bersama santri mengawal Indonesia yang merdeka, pesantren membangun peradaban dunia. Dirgahayu Hari Santri Nasional 2025, dari pesantren kita bangun peradaban, dari santri kita jaga kemerdekaan, dari tempat ini kita dorong terwujudnya Kota Kediri mapan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tamu dengan dimohon berdiri. Inna
hormati, mari sejenak menengadah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keamanan, kemajuan dan kemakmuran negeri kita tercinta Republik Indonesia. Tidak ketinggalan untuk keamanan, kemajuan, kemakmuran kota Kediri, kota kita tercinta, dan lebih khususnya untuk santri, kiai dan pesantren seluruh Indonesia supaya aman, tambah maju dan lebih bermanfaat untuk negeri kita tercinta, bahkan untuk dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah bi barakatil Fatihah wa bi asraril Fatihah wa bi haqqi ma unzilat alaihi al-Fatihah. Aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ولاة أمورنا أمراءنا وزعماءنا وحكامنا وعلماءنا إلى ما في عز الإسلام والمسلمين وإلى ما في خير البلاد والعباد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك لا إله إلا الله إلى يوم الدين. اللهم أعز المعاهد الإسلامية النهدية. اللهم أعز من علم وتعلم وأعان المعاهد الإسلامية النهدية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي أي مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andika Bayangkari. Terima kasih buatan. Upacara selesai.
sambutan saya. Jadi yang menyimak bisa menjawab. Tapi kalau ada tidak menyimak, mungkin adik-adik santri di sini udah lebih tahu terlebih dahulu, sehingga pasti nanti bisa menjawab. Baik, pertanyaan pertama. Angkat tangan yang bisa menjawab. Hari Santri Nasional diperingati setiap belum. Yang mana udah angkat tangan dulu. Hari Santri Nasional diperingati setiap tanggal berapa? Belum. Dalam hitungan ketiga baru nanti angkat tangan. Ya. Ada yang kanan dan kiri. Oke, baik. Nanti yang menunjuk yang protokol ya, Pak ya. Oke. Yang bisa dalam hitungan ketiga angkat tangan. 1, 2, 3. Tahu? Oke, kasih tepuk tangannya dulu. Santri saja. Tadi santri saja. Tema Hari Santri tahun 2025 yang bisa angkat tangannya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yang mana Pak? Yang monggo. Tema Hari Santri tahun ini apa? Namanya minta tolong disebutkan, kemudian sebutkan jawabannya. Namanya siapa? Terus pondoknya dialamin ya, nanti di sini ya. Kemudian tema Hari Santri tahun ini, ya temanya apa tahun ini? Temanya. Merdeka, Indonesia merdeka. Itu Siapakah nama ketua MUI? Deo Limbido. Pondoknya di mana? Al-Amin. Kemudian jawabannya. Betul? Betul ya? Oke, selamat. Bisa IPNU, IPPNU, atau PC maupun MBC. Siapa nama lengkap dan pangkat Kapolres Kediri Kota? IPPNU. Ayo Mbak, IPPNU. Ayo. AKBP Anggi Saputra Ibrahim. Nomornya SH SIK MH. Tanya dulu, betul pada 100.000. Terima kasih Dan. 22 Oktober 1945. Pertanyaannya bukan itu. Cepetan ya Pak, sini ya. Sudah berapa tahun Hari Santri? Sini maju langsung sini. Langsung maju salah satu.
Nah, saya ucap emasnya. Loh, disuruh cepat maju kok dia di tempat nggak ada mau maju gimana? Siapa masalahnya? Ada berapa tahun? 19. Ah, betul. 11 itu apa salah? 10, 11. Kok 10 gini? Ayo. 11 oh benar? Siapa nama lengkap Ibu Wali Kota Kediri? Nama saya Muhammad Zidatan Ulumang. Nama lengkap dari Ibu Wali Kota Kediri adalah Ibu Vinanda Prameswati. SHMKN. Kemudian selanjutnya perwakilan dari Pondok Pesantren As-Saidiyah Jamsarem. Sini Bu. Mas. Belakang sini. Berikutnya Pondok Pesantren Salafiyah Bandar Kidul. Selanjutnya Pondok Pesantren Maunah Sari Bandar Kidul. Kemudian Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Kapel. Pondok Pesantren Al-Islah Bandar Kidul. Dan perwakilan dari Panti Asuhan An-Nur Kota Kediri. Baik, untuk sesi foto berkenan kami pandu dalam hitungan 1. Selanjutnya, para santri kita tunjukkan semangat kita untuk negeri. Berkenan kepalkan tangan kanan di depan dada. Tangan kanan di depan dada. 3, 2, 1. 1. Selanjutnya, berkenan kepalkan tangan kanan di depan dada. 1, 2, 3. Salam Kota Kediri Mama. 3, 2. Seusai upacara, Mbak Wali bersama Gus Kowim dan tamu undangan menanam pohon di kawasan Pondok Pesantren Al-Amin. Kegiatan ini menjadi simbol kepedulian terhadap kelestarian alam sekaligus wujud nyata semangat santri menjaga bumi. Turut hadir Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim, Komandan Kompi 1 Yonce Pelopor Satbrimob Polda Jatim AKBP Joko Widodo, Komandan Subden Pom Kapten CPM Purwantoro, PJ Sekretaris Daerah M. Ferry Jatmiko, perwakilan Forkopimda Plus, Ketua PCNU Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil, Rais Syuriah PCNU Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Qadir, asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, lurah, jajaran PCNU. Harapan yang pertama, ini adalah momen bagi kita semua, seluruh masyarakat Kota Kediri untuk mengenang perjuangan ulama
di mana dulu pencetus dari resolusi jihad ini Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di sana kita bisa belajar dari semangat beliau untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian dari santri pun kita bisa belajar tentang menjaga keimanan, menjaga persatuan dan kesatuan, dan saya berharap semoga semangat ini bisa terus menginspirasi masyarakat Kota Kediri untuk menjaga keimanan, menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan. Di momen Hari Santri ini tantangan yang harus dihadapi santri apa dan pesannya? Tantangannya sama ya, tantangannya banyak. Sebagai para santri, sebagai warga negara Indonesia, kita punya banyak tantangan, di mana para santri pun juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk sama-sama bisa memberikan solusi terhadap tantangan yang ada. Sehingga kita semua juga harus mampu menghadapi tantangan baik itu di bidang sosial, ekonomi, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Untuk makna Hari Santri tahun ini apa, Mbak? Makna Hari Santri yang pertama, maknanya adalah sesuai dengan tema, yaitu mengawal Indonesia merdeka, kemudian menuju peradaban dunia, di mana kita punya kesamaan hak untuk sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat Indonesia. Selain itu, kita juga punya kewajiban yang sama untuk menjaga nilai-nilai kemerdekaan, nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, di mana nilai-nilai ini itu adalah fondasi dasar terbentuknya bangsa. Jadi Hari Santri Nasional tahun 2025, PJN Kota Kediri mengawali tanggal 22 Oktober itu apel di Pondok Pesantren Al-Amin, Ngasinan, Rejomulyo, Kota Kediri. Kemudian nanti insya Allah kita lanjutkan tanggal 2 November kita jalan sehat Saungan, dan tanggal 9 November kita ada ziarah makom dengan pakai sepeda R2 atau Vespa religi, biasanya kita sampaikan begitu. Tanggal 13 Istiqosah di Gor, insya Allah 13 November. Terus tujuannya peringatan ini apa terus? Dan apel, pesan-pesannya juga? Ya, tentu mengenang begitu semangat jiwa juangnya para pahlawan kita, para ulama kita di dalam merebut NKRI, merebut dari tangan penjajah. Sehingga harapannya dengan apel ini kita punya semangat lagi dalam menghadapi tantangan masa sekarang, tantangan terkait dengan ekonomi, tantangan dengan kemajuan teknologi, tantangan dengan banyaknya problem dan masalah yang juga dihadapi oleh santri. Makanya santri harus bisa berkembang dan tentu mengikuti perkembangan baik di dunia pendidikan, ekonomi maupun yang lain sebagainya. Memaknai tema di Hari Santri 2025 ini, Gus? Ya, tanggung jawab kita bersama perjuangan Indonesia untuk merdeka peradaban dunia itu kan berarti tantangan, bagian dari tantangan santri. Bagaimana kita bisa menghadapi dengan kemerdekaan ini ada peradaban dunia. Untuk peran santri sendiri ke depannya seperti apa untuk? Ya, tentu santri kan hari ini sebagai generasi penerus bangsa. Bagaimana harus bisa menyiapkan kecerdasan yang dibutuhkan pada saatnya nanti akan berkiprah di tengah masyarakat. Ya, cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas spiritual. Tim Liputan, Toho TV.